Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok e-bisnis yang beranggotakan Arjuna, Apik Faruk Kamal, Halim Maulana, Ahmad Irfan Gasi Melpera. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan e-bisnis di Indonesia. Apa itu e-bisnis? E-bisnis adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Menurut Stephen Alter, pengertian e-bisnis adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pemasukan bahan baku, perencanaan produk, penjualan, pemenuhan pesanan, manufaktur, serta juga penyediaan servis lainnya. Menggunakan teknologi komunikasi serta sistem yang sudah terkomputerisasi. Dalam buku yang berjudul Cash in Electronic Commerce, menjelaskan bahwa pengertian e-bisnis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis mulai dari proses produksi antara perusahaan hingga distribusi pada para konsumennya. Terakhir, London mengatakan dalam bukunya yang berjudul E-commerce, Bisnis Teknologi Society bahwa pengertian e-bisnis adalah pemanfaatan internet dan teknologi digital untuk saling terkomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak manajemen di perusahaan. Perkembangan e-bisnis di Indonesia. Saat ini kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa berdampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada dunia bisnis. Perkembangan teknologi komputer berbasis internet yang sangat pesat menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya, di mana setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan yang menghalanginya. Di dalam dunia bisnis, kini mempunyai suatu konsep, yaitu e-bisnis. E-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Karena penerapan e-bisnis inilah kini setiap organisasi dan profesional bisnis telah memberikan tantangan baru pada dunia bisnis. Di Indonesia, seperti halnya di belahan dunia lainnya, perubahan cara berbisnis juga menjadi tren. Saat ini dunia perdagangan khususnya di Indonesia tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Dengan teknologi yang semakin canggih dan kebutuhan manusia yang semakin tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan instan sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kini muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan antara produsen dan konsumen. Transaksi melalui internet ini lebih dikenal dengan nama e-commerce dan e-bisnis. Ada berbagai macam jenis bisnis, yaitu yang pertama adalah B2C, business to consumers, B2B, business to business, C2C, consumer to consumers, C2B, consumer to business, G2B, government to business, B2G, business to government, dan G2G, government to government. Berikut adalah 10 bisnis yang terbaik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah belanja.com, Bukalapak, Lazada, FJB Kaskus, Tokopedia, OLX Indonesia, Bineka, Blibli.com, Elevinia, dan Zalora Indonesia. Dengan tema perkembangan e-bisnis di Indonesia, untuk bisnis e-commerce di Indonesia pun semakin meningkat tajam dengan adanya pandemi. Sejak awal tahun 2020 nih, bisnis dagang berbasis online ini tumbuh sekitar 33% di tahun 2020 dengan nilai yang fantastis. Dari yang dikisarkan Rp 253 triliun menanjak pesat menjadi di kisaran
337 triliun rupiah. Laporan khusus yang pernah dirilis Google, Temasek, dan Bain Company pada Oktober 2022 menyatakan bahwa waktu yang disediakan orang untuk masuk ke platform e-commerce meningkat dari yang mulanya hanya 3,7 jam per hari naik menjadi 4,7 jam per hari. Wah. Saat terjadi lockdown dan menurun menjadi 4,2 jam per hari setelah lockdown berakhir. Dari pernyataan Google dan lainnya, Bank Indonesia berani memproyeksikan transaksi e-commerce akan mengalami kenaikan setiap tahunnya selama masa-masa pandemi belum berakhir. Dengan perkembangan saat ini, banyak plus minus yang harus kita ketahui, apalagi dengan bermunculannya toko-toko online yang jumlahnya bisa ribuan, bahkan jutaan. Kita harus tetap waspada dengan dunia digital karena banyak pihak yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan pribadi melalui penipuan. Awal mula munculnya toko online fiktif sekitar tahun 2010 sampai 2011 melalui website ataupun media sosial. Mereka menggunakan modus penipuan meminta transfer 50% di awal dan berjanji akan mengirimkan produk yang dipesan konsumen. Lalu keesokan harinya sang penipu meminta pelunasan penjualan produknya sebesar 50% dengan alasan terkendala di bea cukai atau administrasi dan berjanji akan segera mengirimkan produknya. Untuk perkembangan dunia, e-commerce di Indonesia tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasari perkembangannya secara signifikan, seperti pesatnya pertumbuhan penduduk, sampai berkembangnya dunia teknologi di era digital. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan e-commerce di Indonesia nih. Yang pertama, yaitu meningkatkan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadi faktor terbesar penggunaan e-commerce di Indonesia pada saat ini. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi perubahan aktivitas belanja offline menjadi online di e-commerce. Yang kedua itu adalah meningkatnya pengguna smartphone. Nah, majunya industri ponsel di Indonesia juga membuat semua orang bisa mendapatkan smartphone dengan mudah dan mengakses dengan menggunakan layanan internet yang tersedia. Hal ini dibuktikan dengan data 89% dari total penduduk Indonesia telah menggunakan ponsel pintar sejak tahun 2020 lalu. Meningkatnya pengguna smartphone di Indonesia didasari karena kebutuhan saat pandemi yang mengharuskan anak untuk sekolah online dan memiliki perangkat penduduk belajar online, seperti smartphone dan laptop. Dan untuk selanjutnya yaitu ada meningkatnya pengguna internet karena nih posisinya dari beberapa tahun belakangan itu masih banyak orang yang belum paham dengan internet. Untuk setelah pandemi terjadi 2020 sampai hingga sekarang itu sangat banyak pengguna akses internet untuk saat ini. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.